عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat tentang puasa, maka kita bisa simpulkan bahwa output atau keluaran dari ibadah puasa itu adalah membentuk pribadi-pribadi yang unggul atau pribadi yang bertakwa. Bertakwa itu maksudnya adalah orang yang hubungan dengan Allah baik dan hubungan dengan sesama manusia baik. Dan ini jantung muara semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya mendukung pembentukan dari pribadi-pribadi yang bertakwa. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bahas pada kesempatan yang sangat singkat ini adalah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi satu ketika berhadapan dengan para sahabat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, hal adullukum ala man yahrumu 'alan nar wa tahrumun naru 'alaihi." Maukah kalian aku informasikan orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka dan api neraka tidak akan pernah mau menyentuh orang tersebut? Tentu para sahabat Nabi akan mengatakan mau. Apa orang tersebut ciri-cirinya? Nabi mengatakan ala kulli hayyin layyin sahlin qaribin. Api neraka itu, kata Nabi, tidak akan pernah menyentuh 4 kelompok. Siapa 4 kelompok itu? Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga sahlin, yang keempat qaribin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas. Kata hayyin itu diambil dari kata hana yahunu haunan. Orangnya disebut dengan hayyin. Apa itu hayyin? Orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati dalam bahasa agama kita disebut dengan tawadhu, tidak sombong. Jabatan yang dimiliki tidak mempengaruhi dia. Harta yang dimiliki tidak mempengaruhi dia, tetapi semakin bagus hubungannya dengan Allah dan sesama manusia lain, itu disebut dengan hayyin. Dulu ada seorang sahabat Nabi, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita mungkin pernah dengar nama sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar ini punya kebiasaan. Apa kebiasaan beliau? Beliau ini selalu datang ke rumah para janda. Ini bukan ngapelin janda ya. Beda dengan kita. Kalau kita datang ke rumah janda, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah para janda itu, beliau membantu memeraskan susu domba para janda tersebut, kemudian memasakkan masakan buat anak-anak yatim. Itu kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq. Satu ketika, pada saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Kalau dalam bahasa sekarang disebut dengan presiden. Satu jabatan tertinggi di dalam masyarakat kita, presiden. Lalu kemudian muncul desas-desus di kalangan para janda ini. Kata para janda ini, Abu Bakar sekarang sudah jadi khalifah. Tentu dia akan berubah tabiatnya.
tentu dia akan berubah kebiasaannya. Dulu sebelum jadi khalifah, dia datang kepada kita, membantu kita. Bahkan memasakkan buat anak-anak kita. Karena beliau sekarang sudah jadi khalifah, tentu gengsi dia akan datang kepada kita. Dia tidak mungkin lagi datang kepada kita. Ini suara yang berkembang di kalangan para janda. Didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar As-Siddiq, posisi yang saya peroleh saat ini tidak akan pernah mengubah kebiasaanku. Tetap saya akan memberikan bantuan kepada para janda dan masakan makanan buat anak-anak yatim mereka. Ini luar biasa. Nah, orang seperti ini, kata Nabi, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Itu yang pertama, hayyin. Yang kedua, layyin. Kata layyin mempunyai format yang sama dengan hayyin. Diambil dari kata bahasa Arab lana, yalinu, lina. Orangnya layyin. Apa itu? Orangnya lembut. Kalau bicaranya itu tidak pernah nyakitin orang. Kalau dia bicaranya itu menyanjung orang, membuat orang senang. Tidak menjatuhkan, tidak menghinakan, tidak menjelekkan orang lain. Dan itu yang diinginkan dalam ibadah puasa. Makanya ibadah puasa itu bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi mulut Anda jaga. Maka Nabi pernah mengatakan, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Barang siapa dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan palsu, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, maka kata Nabi, Allah enggak butuh puasanya orang itu. Secara fikih dia sah, rukunnya terpenuhi, tetapi pahalanya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang kita lakukan ini pada dasarnya bagaimana bicara kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah satu ketika ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi. Mereka mengucapkan satu salam. Yang salam ini bukan salam kedamaian, salam keselamatan, tapi salam penghinaan. Orang Yahudi datang kepada Nabi, yang saat itu Nabi sedang didampingi istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata orang Yahudi, assalamu alaik. Jadi bukan assalamu alaik, tapi assalamu alaik. Yang artinya itu kebinasakan buat engkau ya Muhammad. Siti Aisyah mendengar perkataan ini, muncul emosinya. Wajar seorang istri kalau suaminya dihina orang lain pasti akan marah. Apa kata Siti Aisyah? Bal alaikumussalam. Tetapi kebinasaan buat engkau wahai orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah. Hasad mereka, iri hati dan dengki mereka begitu tinggi. Mereka enggak akan pernah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika mendengar Siti Aisyah mengucapkan kalimat itu, ditegur Siti Aisyah. Wahai istriku, tidak pantas kalimat itu keluar dari mulutmu. Kenapa? Inna Allaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Kata Nabi, Allah itu maha lembut. Dan Allah mencintai dan menyukai semua kelemah lembutan dalam segala hal. Ditegur Siti Aisyah. Makanya Rasulullah SAW banyak orang mengikuti beliau karena kelemah lembutan Rasulullah SAW. Saking lemah lembutnya beliau sampai dengan orang Yahudi pun dia lemah lembut. Pernah diceritakan dalam sejarah sebuah riwayat, ada seorang perempuan buta Yahudi. Beliau ini adalah seorang yang suka menghina Rasulullah. Rasulullah SAW setiap hari, setiap pagi datang ke pasar, di mana orang perempuan buta Yahudi suka menghina Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah. Setiap hari dikasih makan. Sebelum dimasukkan makanan ke dalam mulutnya, dilembutkan dulu makanan itu.
baru kemudian dimasukkan ke mulut orang tersebut. Rasulullah SAW pun kemudian meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq tanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ada enggak kebiasaan Rasul yang hari ini belum sempat ditunaikan oleh Rasul, Rasul sudah meninggal? Apa kata Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, ada wahai ayahanda. Ada satu kebiasaan Nabi yang beliau belum sempat tunaikan, beliau sudah meninggal dunia. Apa itu? Kata Abu Bakar. Nabi itu punya kebiasaan setiap pagi, dia datang ke pasar, dia berikan makanan kepada perempuan buta, orang Yahudi, yang perempuan ini suka menghina Rasulullah SAW. Akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq, bawa makanan, dia temui perempuan tua tersebut, lalu diberikan makan. Pada saat ketika makanan itu masuk ke mulutnya, berubah orang tua itu. Menjadi merah mukanya, marah. Ditanya, siapa engkau? Yang biasa memberikan makan kepadaku tidak seperti ini, tidak sekasar ini. Biasanya dia lembutkan dulu makanan, baru dia masukkan ke dalam mulutku. Abu Bakar pun kemudian berkata, wahai nenek, yang biasa memberikan makan kepada engkau setiap pagi adalah orang yang sering kau caci maki setiap saat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar orang yang memberikan makan setiap pagi dengan lembah lembut adalah orang yang selalu dia caci maki dari mulutnya. Terdiam dia. Tiba-tiba air matanya menetes. Ternyata selama ini dia keliru. Dia sudah salah sangka kepada Rasulullah SAW sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor kepada Nabi. Maka mulai detik itu dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahlin, yang keempat karim. Kita gabungkan. Karena makna dari kedua kata ini hampir memiliki kesamaan. Apa? Orang yang disebut dengan qarib, orang dekat. Kalau dia tidak ada, dicari orang. Itu orang, kalau dia dekat sama orang, orang suka sama dia. Itu qarib. Yang kedua, sahlin, orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Makanya Nabi pernah mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memecahkan urusan orang mukmin, orang muslim di dunia. Misalnya kalau dia lapar dikasih makan. Kalau ternyata anaknya mau bayar uang sekolah tidak punya uang, dia kasih pinjaman. Itu memudahkan urusan orang-orang muslim. Di dunia kata Nabi, maka nanti di akhirat kata Nabi, orang itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu persoalan yang sangat besar kecuali pada saat ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mencari selamat. Sampai anak lupa sama orang tuanya, orang tua lupa sama anaknya, suami lupa sama istrinya, istri lupa sama suaminya nanti pada saat hari kiamat. Tapi orang-orang yang suka memudahkan urusan orang lain, maka dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau cerita, Pak. Masih ada waktu ya. Ini cerita ini penting untuk menginspirasi kita bagaimana puasa ini itu membentuk pribadi yang bertakwa kalau kita pahami maknanya. Kita jalankan syariatnya. Dulu pada zaman Nabi Musa, itu ada seorang suami istri, miskin hidupnya, Pak. Lagi enak-enak tidur, istrinya bilang kepada suaminya, suamiku, Nabi Musa itu nabi ya? Bisa bicara sama Allah kan? Oh iya, kata suaminya. Biasanya kalau suami istri tidur kan biasa sering ngobrol tuh, sebelum tidur. Gimana kalau seandainya kita udah tua nih, hidup kita menderita terus? Bagaimana kalau kita datang kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa supaya doakan kepada Allah, supaya kita diberikan kekayaan. Supaya di akhir hidup kita tidak menderita seperti ini. Suaminya awal mulanya nggak mau, malu dia sama Nabi Musa. Tapi akhirnya, karena istri itu adalah ras yang paling terkuat di dunia ini, mau nggak mau suaminya pun akhirnya
Nurut, Pak. Datanglah kepada Nabi Musa, dia cerita. Kata Nabi Musa, sebentar, saya tanya dulu sama Allah. Karena Nabi Musa ini kan punya gelar kalimullah. Orang yang diajak bicara sama Allah. Langsung dia ngomong sama Allah. Kalau kita nggak bisa. Dia bilang sama Allah, ya Allah, hamba-Mu yang bernama Fulan bin Fulan, minta kepada saya supaya mendoakan kepada engkau diberikan kekayaan. Kata Allah, siap. Kabulkan. Tapi cuma 1 tahun aja. 1 tahun, Pak. Akhirnya Nabi Musa lalu bicara kepada suami istri ini, Allah kabulkan permohonanmu, tetapi cuma 1 tahun. Nggak apa-apalah 1 tahun. Yang penting di akhir ada kekayaan yang kita miliki. Akhirnya sepakat. Suami istri ini bilang, atau istri bilang sama suaminya, kita ini kan nanti diberikan kekayaan cuma 1 tahun. 1 tahun tidak lama. Gimana kalau uang yang diberikan oleh Allah kepada kita, kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada kita gunakan untuk membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang musafir, kita berikan tempat perlindungan buat mereka menginap, kita berikan makan kepada mereka. Suaminya setuju. Oke. Akhirnya dia laksanakanlah semua itu sampai dia sibuk ngurusi orang-orang, memberikan kemudahan buat orang lain. Dia lupa. Ternyata 1 tahun udah berlalu. Berlalu 1 tahun sampai 2 tahun berlalu. Dia tidak rasa itu batas waktunya sudah selesai. Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, orang yang kau janjikan sudah lebih dari 1 tahun, tapi kok kekayaannya nggak berkurang, malah semakin bertambah. Apa kata Allah? Saya malu mencabut kekayaan yang saya berikan kepada orang. Kenapa? Orang itu sudah melaksanakan tugasku. Saya nggak mau ada yang lebih dermawan daripada aku. Maka orang itu tetap menjadi orang kaya dan tetap membantu orang-orang yang membutuhkan. Bulan puasa, bulan Ramadan, di mana kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlombalah orang-orang menjadi dermawan. Kita dengar tadi ada yang nyumbang air, ada yang nyumbang macam-macam, Pak. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terus dilaksanakan, maka orang ini termasuk kategori yang tadi itu, layyin, sahlin, qaribin. Maka orang yang sahlin qarib memberikan kemudahan buat orang lain. Maka kata Nabi, orang ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Puasa mengajarkan kita untuk membantu pribadi-pribadi yang seperti itu. Kalau itu terbentuk, maka beruntunglah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.